Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arifin selaku guru pendidikan agama Islam beserta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang kita rasakan hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar istilah bid'ah? Mungkin bagi sebagian dari kita belum pernah mendengar istilah bid'ah, atau sebagian lagi telah mengetahui apa itu bid'ah tapi tidak mengetahui makna dari bid'ah itu sendiri. Pada kesempatan yang baik ini, saya Adli Rama Rafli Nugroho dari kelas 11 Merdeka 1, nomor absen 1, akan menyampaikan ceramah mengenai bid'ah menurut beberapa pandangan dan juga mengapa kita harus mewaspadainya. Bid'ah adalah segala perbuatan baru yang sengaja dibuat baik berupa akidah ataupun perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun di dalam Al-Quran. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bid'ah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bid'ah dalam kebiasaan atau adat. Contohnya adalah penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, seperti penemuan smartphone, kendaraan, ataupun alat-alat bantu tertentu, termasuk di dalamnya penyingkapan ilmu dengan berbagai macam cara. Hal ini dihukumi mubah atau dalam artian boleh dikerjakan ataupun tidak, keduanya tidak mendatangkan pahala ataupun dosa. Yang kedua adalah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah ini dihukumi haram karena agama bersifat tauqifi atau tidak bisa dirubah-rubah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga melarang keras bid'ah dalam urusan agama yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu lima alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadzib. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Dalil-dalil tersebut mengisyaratkan bahwa segala bentuk perbuatan baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah yang ada urusan agamanya sangat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Imam Syafi'i, dalam pandangannya bid'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah adalah bid'ah yang sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW, sedangkan bid'ah mazmumah adalah bid'ah yang tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan Imam Syafi'i atas ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya bid'ah adalah sholat tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah, perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan bukanlah sebuah perbedaan yang terus diperuncing, melainkan sebuah dinamika dalam memahami ajaran Islam. Melalui perbedaan ini, kita dapat mengambil hikmah, antara lain yang pertama, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan perkembangan zaman. Pandangan Imam Syafi'i dan Syekh Shalih bin Fauzan menunjukkan bahwa Islam tidak kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan yang kedua, perbedaan pendapat dalam memahami ajaran agama itu adalah hal yang wajar. Yang perlu kita lakukan adalah bersikap toleran dan tidak bersikap fanatik atas kebenaran yang mutlak. Dan yang terakhir, setiap inovasi bukanlah bid'ah, asalkan inovasi tersebut dapat diterima dan dapat memudahkan manusia dalam berdakwah, dan pastinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Maka inovasi tersebut dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama menghindari bid'ah yang mazmumah dan senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.